Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Novianti. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan dan juga dilancarkan puasanya. Oke, saya akan membahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seringkali kita dengar istilahnya saat menyaksikan tayangan tentang perekonomian Indonesia dan disebut-sebut sebagai hal yang sangat penting. Pertumbuhan ekonomi suatu negara memang berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya, sehingga menjadi tolak ukur apakah negara tersebut berada dalam keadaan ekonomi yang baik atau tidak. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengulas lebih dalam mengenai pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara mengukurnya. Ada beberapa pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu menurut Wikipedia atau umum, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Yang ketiga, menurut Sadono Sukimo, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Dan yang keempat, menurut Profesor Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan yang terjadi jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam jenis komoditas ekonominya pada masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Nafis dari kelompok 5, ingin mempresentasikan teori klasik. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat semuanya, sehat walafiat, kuat puasanya sampai hari terakhir. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan teori klasik yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman ketika mendengarnya. Teori klasik. Teori klasik adalah sejumlah teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan para ahli. Tokoh yang terkemuka yang kerap dikaitkan dengan teori klasik ini adalah Adam Smith. Jadi teori klasik ini sering dikemukakan oleh atau sering didengar oleh kalian dari Adam Smith. Teorinya Adam Smith. Adam Smith itu sendiri adalah pelopor ilmu ekonomi modern. Yang kalian perlu ketahui adalah Adam Smith itu adalah pelopor ilmu ekonomi modern dan juga pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Jadi pelopor ilmu ekonomi modern dan juga sistem ekonomi kapitalisme. Oke, next. Jadi pada kali ini adalah teori klasik. Ada dua
katakanlah dua orang yang mengemukakannya. Ada Adam Smith dan juga David Ricardo. Teori klasik ini adalah teori pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad ke-18. Langsung saja, teori yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Apa itu sistem liberal? Adalah sistem yang menganut kebebasan individu. Jadi, sistemnya itu menganut kebebasan individu. Yang kedua teorinya adalah sistem liberal terdiri dari dua unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Jadi sistem liberal itu ada dua unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan output. Apa itu pertumbuhan output? Itu adalah hasil dari proses ekonomi masyarakat pada satu periode. Jadi adalah hasil dari proses ekonomi di masyarakat pada satu periode. Namun, yang dikemukakan oleh David Ricardo sangat bertentangan apa yang dikemukakan oleh Adam Smith. Jadi, dari apa teori yang dikemukakan David Ricardo itu sangat bertentangan dengan Adam Smith. Kenapa? Yaitu adalah yang dikemukakan David Ricardo adalah pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah pertumbuhan penduduk dapat menurut Adam Smith adalah perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sedangkan menurut Adam David Ricardo adalah pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kenapa? Apa alasan David Ricardo mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk itu tidak memberikan pengaruh positif? Yaitu alasannya adalah karena pertumbuhan penduduk akan membuat tenaga kerja produktif bertambah banyak sehingga dapat berdampak pada penurunan upah kerja. Jadi sangat bertentangan dari apa yang dikemukakan oleh David Adam Smith dan David Ricardo. Tergantung kita teori yang digunakan, jadi masanya itu berbeda-beda. Pada zamannya Adam Smith yang cocok dari Adam Smith, pada zamannya David Ricardo yang cocok dari David Ricardo. Oke, sekian dari saya. Kesimpulannya adalah, jadi teori manapun bisa kita gunakan sesuai dengan keadaan dan kondisi kita saat ini. Jadi yang cocok menggunakan sistem apa, menggunakan teori apa yang cocok, kita itu gunakan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teori neoklasik yang dikemukakan oleh Robert M. Solow 1924. Beliau merupakan seorang ekonom Amerika Serikat yang terkenal khususnya atas karyanya pada teori pertumbuhan ekonomi. Beliau lahir di Brooklyn, New York pada tahun 1924. Teori neoklasik merupakan teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya dari teori klasik yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Model pertumbuhan neoklasik memiliki 3 model. Yang pertama modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga teknologi modern. Model pertumbuhan ekonomi Solow ini sering dikenal sebagai model pertumbuhan neoklasik. Menggunakan modelnya, Solow menghitung bahwa sekitar 4/5 pertumbuhan dalam output di Amerika Serikat per buruh diakibatkan oleh proses teknik. Karena kerja rintisan Solow pada tahun 1950-an, banyak model pertumbuhan ekonomi yang luar biasanya diajukan, menimbulkan bermacam kesimpulan tentang penyebab pertumbuhan ekonomi. Yang pertama modal. Maksud dari modal tersebut adalah belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tenaga kerja.
Maksudnya adalah peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga adalah teknologi modern, yaitu tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan pendapatan per kapita tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Maulana Amila. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Dilancarkan segala aktivitasnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan tentang teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada dasarnya, sebenarnya teori ini banyak bermunculan dari para ahli. Namun, kita hanya akan membahas teori yang dikemukakan oleh Ward Whitman Rostow. Menurut Ward Whitman Rostow, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ada tahapnya yang dikemukakan dalam bukunya The Stage of Economic Growth, yaitu yang pertama, masyarakat tradisional biasanya pada tahap ini konsumsinya hanya untuk pribadi. Yang kedua, prakondisi lepas landas. Masa transisi dari masyarakat tradisional ke tahapan selanjutnya dan pada tahap ini sudah mulai terjadinya perdagangan kecil. Yang ketiga, lepas landas, tahap di mana sudah muncul metode-metode baru yang lebih modern dan memiliki kepentingan untuk menabung. Yang keempat, menuju kedewasaan. Masyarakat sudah familiar dengan teknologi, sehingga bisa memanfaatkan faktor produksi lebih efektif dan efisien, atau bisa disebut sebagai peralihan dari negara agraris ke negara industri. Dan yang terakhir, masa konsumsi massal yang tinggi. Masyarakat sudah mengkonsumsi tidak hanya kebutuhan primer, tapi juga kebutuhan sekunder dan tersier. Artinya, masyarakat sudah tidak banyak lagi yang melakukan kegiatan produksi karena sudah dianggap sejahtera. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurilah Eka Putri. Apa kabar teman-teman? Semoga puasanya tetap lancar ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real dari negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan pula sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 6. Yang pertama, yakni pertumbuhan penduduk, terjadinya laju pertumbuhan penduduk, serta produk per kapita yang cepat. Yang kedua, produktivitas masyarakat, meningkatnya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal dalam masyarakat. Yang ketiga, perubahan struktural, adanya perubahan struktural yang penting. Yang keempat, terjadinya urbanisasi. Terjadinya perpindahan ini dari wilayah pedesaan menuju ke kota dan mengakibatkan berkurangnya penduduk di desa dalam suatu negara tersebut. Yang kelima, melakukan ekspansi, melakukan perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki wilayah negara maju atau perluasan dalam daerah. Yang keenam, terjadinya arus barang, modal, dan juga manusia antar bangsa-bangsa atau antar negara di dunia. Sekian dari saya, jangan lupa baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Devi Fitriana. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi.
Faktor-faktor ekonomi diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, kemajuan teknologi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga. Di mana sumber daya alam bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan SDA yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Di mana kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak ada manusia yang bisa mengelola sumber daya tersebut dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut tidak akan berjalan. Di samping itu pula, sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah SDM saja, tapi lebih menekan kepada efisiensi mereka. Sumber daya manusia ini yang banyak tapi tidak terampil, tidak akan bisa mengelola sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini. Hal itu juga yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami keterlambatan atau penurunan, tidak berjalan dengan lancar, begitu. Untuk kemajuan teknologi, perubahan dan kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaharuan penelitian baru. Kemajuan teknologi diperlukan orang-orang yang kreatif untuk menjalankannya. Jadi sumber daya manusia sangat diperlukan ketika kemajuan teknologi ini ada, gitu. Selanjutnya tingkat inflasi. Inflasi mengacu pada penurunan daya beli mata uang. Setelah terjadi inflasi, maka memerlukan jumlah uang yang lebih banyak untuk membeli barang yang sama. Di mana ketika kebutuhan meningkat, harga barang itu akan berkurang. Sedangkan ketika barang itu stoknya terbatas, harga barangnya itu akan naik. Untuk tingkat suku bunga, kenaikan pada suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral seiring dengan berjalannya waktu akan ada dampak pada jumlah produksi. Sekian dari penjelasan saya tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Terima kasih.